Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami untuk mata kuliah kimia organik yang terdiri materinya sintesis peptida, sintesis peptida otomatis, struktur protein, dan enzim dan koenzim. Next. Nah, kelompok 4 itu terdiri dari Dita Andi Risti, Evelyn Patricia Akbar, Fadila Cerina, Muhammad Ali Rizky Maulana. Table of content-nya itu ada sintesis peptida yang pertama, yang kedua sintesis peptida otomatis, yang ketiga struktur protein, yang keempat enzim dan koenzim. Nah, yang pertama itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama ada sintesis peptida. Sintesis peptida dilakukan dengan menggabungkan gugus karboksil satu asam amino dengan gugus asam amino dari asam amino yang lain. Sintesis peptida dimulai dari C terminal atau gugus karboksil ke N terminal atau gugus seperti yang terjadi secara alami pada buah ada sederhana dibentuk dengan mereaksikan amina dan asam karboksilat dengan disikloheksil dimida atau DCC. Yang keempat, gugus proteksi dalam sintesis peptida dapat menggunakan turun terbutiloxikarbonil amida atau BOC atau fluorenil metil oksikarbonil amida atau FMOC. Gugus pelindung BOC dibuat melalui reaksi asam amino dengan terbutil dikarbonat dalam reaksi substitusi asil nukleofilik. Gugus ini dihilangkan dengan perlakuan singkat dengan asam kuat seperti asam trifluoroasetat atau CF3CO2H. Yang terakhir, gugus pelindung FMOC dibuat melalui reaksi dengan asam klorida dan dihilangkan dengan perlakuan dengan basah. Selanjutnya ada 5 tahap sintesis peptida. Yang pertama, gugus amino alanin dilindungi sebagai turunan BOC. Yang kedua, gugus karboksileosin dilindungi oleh metil ester. Yang ketiga, kedua asam amino yang digabungkan menggunakan DCC. Yang keempat, gugus pelindung BOC dihilangkan dengan perlakuan asam. Yang kelima, gugus pelindung metil ester dihilangkan dengan hidrolisis basa. Di sebelah kanan itu ada tahapan sintesis peptida. Next. Nah, yang selanjutnya itu ada sintesis peptida otomatis yang akan dijelaskan oleh Muhammad Ali Rizky Maulana. Ya, berikutnya sintesis peptida otomatis, metode fase padat Mervith. Nah, metode sintesis ini, metode sintesis fase padat Mervith diperkenalkan oleh Robert Bruce Mervith. Dia menerima penghargaan Nobel dalam bidang kimia tahun 1984 untuk karyanya tersebut. Di dalam metode fase padat Mervith, sintesis peptida dilakukan dengan merangkai asam amino, rantai asam amino yang berikatan kovalen pada manik-manik kecil polimer resin. Kemudian dalam prosedur aslinya, resin polistiren digunakan dan disiapkan sedemikian rupa sehingga dalam satu dari setiap 100 atau lebih dari cincin benzena mengandung gugus chlorometil. Selanjutnya, asam amino terminal C yang dilindungi oleh gugus proteksi BOC berikatan pada resin melalui ikatan ester. Berikut ada tahap sintesis peptida fase padat. Yang pertama, klorometilasi resin polistirena. Selanjutnya, resin yang sudah disisipkan gugus klorometil kemudian diikatkan dengan asam amino terminal C yang dilindungi oleh BOC. Dengan asam amino pertama yang terikat pada resin, rangkaian 4 langkah berulang kemudian dilakukan untuk menyusun peptida. Nah, rangkaian 4 langkah berulang akan dijelaskan berikutnya. Yang pertama, asam amino yang dilindungi oleh gugus
proteksi BOC terikat secara kovalen dengan polimer polistirena dengan pembentukan ikatan ester dengan reaksi substitusi nukleofilik. Kemudian, asam amino yang terikat polimer dicuci dengan reagen berlebihan dan kemudian diberi perlakuan dengan asam seperti fluoroasetat untuk menghilangkan grup BOC atau grup proteksi. Selanjutnya, asam amino kedua yang dilindungi oleh gugus BOC digabungkan ke yang pertama dengan reaksi dengan DCC, yaitu NN disikloheksil karbodiamida. Nah, reagen berlebihan ini dapat dihilangkan dengan mencucinya. Keempat, siklus deproteksi atau penghilangan gugus yang memproteksi, coupling, pembentukan ikatan CC baru, dan pencucian diulang sebanyak yang diinginkan untuk menambahkan unit asam amino ke rantai yang sedang tumbuh. Dan terakhir, setelah peptida yang diinginkan dibuat, selanjutnya direaksikan dengan hidrogen fluorida sebagai asam anhidrat untuk menghilangkan gugus proteksi akhir dan memutuskan ikatan ester polimer. Berikutnya ada perkembangan sintesis peptida Merfit. Yang pertama, resin yang paling umum digunakan pada saat ini adalah resin Wang atau resin PAM, fenyl acetamidometil, dan gugus pelindung nitrogen atau amina yang paling umum digunakan adalah gugus FMOC daripada gugus BOC yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian sintesis peptida ini bisa menggunakan robot. Nah, penggunaan robot ini secara otomatis dapat mengulangi langkah-langkah coupling, pencucian, dan deproteksi dalam sintesis peptida asam amino. Kemudian sintesis dengan robot ini dapat menghasilkan 25 hingga 30 mg peptida dengan 20 asam amino yang dapat dibuat secara teratur dalam beberapa jam. Berikutnya, struktur protein akan dijelaskan oleh Dita. Selanjutnya saya akan membahas tentang struktur protein. Protein biasanya diklasifikasikan menjadi protein berserat dan protein gelabur. Protein berserat atau fibrous seperti kolagen pada tendon. Protein ini keras dan tidak larut dalam air, maka digunakan pada bahan struktur. Protein globur biasanya berbentuk bulat dan kasar, seperti gambar yang telah di samping sebelah kanan. Lalu protein ini umumnya larut dalam air dan dalam sel. Sebagian besar dari 3.000 atau lebih enzim yang telah dikarakterisasi sampai saat ini adalah protein globur. Selanjutnya, struktur protein. Struktur protein di sini dibagi menjadi 4 tingkat struktur protein. Yang pertama, struktur primer protein hanyalah urutan asam amino. Yang kedua, struktur sekunder protein menggambarkan bagaimana segmen tulang punggung peptida berorientasi ke dalam pola yang teratur. Yang ketiga, struktur tersier menjelaskan bagaimana seluruh molekul protein menggulung menjadi bentuk 3 dimensi secara keseluruhan. Struktur yang keempat, struktur kuarter, menjelaskan bagaimana molekul protein yang berbeda berkumpul untuk menghasilkan struktur agregat besar. Selanjutnya, struktur primer ditentukan dengan mengurutkan protein. Struktur sekunder, tersier, dan kuarter ditentukan oleh NMR atau kristalografi sinar X. Struktur sekunder yang paling umum adalah helix dan lembaran beta lipid. Setiap putaran helix mengandung 3,6 residu asam amino dengan jarak antara kumparan 540 pm atau 5,4 Armstrong
Struktur distabilkan oleh ikatan hidrogen antara gugus amida NH dan gugus CO, contohnya mioglobin. Rantai antiparalel pada struktur sekunder lebih stabil dibandingkan paralel dilihat secara energita pada gambar di sebelah. Selanjutnya, pada struktur protein tersier, interaksi rantai samping polar pada asam amino atau asam basa, hidrofilik, dan interaksi hidrofobik atau takut air dari rantai samping nonpolar. Asam amino, asam atau basa dengan rantai samping bermuatan ini cenderung berkumpul di bagian luar protein, di mana mereka dapat dilarutkan oleh air. Asam amino dengan rantai netral dan nonpolar cenderung berkumpul di bagian dalam protein, seperti hidrokarbon jauh dari media berair. Struktur tersier protein distabilkan oleh pembentukan jembatan di fluida antara residu sisten, pembentukan ikatan hidrogen antara residu asam amino di dekatnya, dan adanya daya tarik ion antar gugus bermuatan positif dan negatif di berbagai sisi asam amino. Selanjutnya, denaturasi protein karena struktur tersier dari protein globur distabilkan oleh daya tarik intramolekul yang lemah, perubahan suhu atau pH yang dapat merubah struktur protein sehingga terjadi denaturasi. Denaturasi ini disertai sifat fisik dan biologi. Kelarutan menurun drastis seperti terjadi ketika putih telur dimasak dan albumin terbuka dan menggupal. Bersifat irreversibel, beberapa kasus diketahui di mana renaturasi spontan dan dari protein yang tidak menghasilkan yang stabil. Selanjutnya enzim dan koenzim yang akan dibahas oleh selanjutnya ada enzim dan koenzim. Enzim adalah zat yang bertindak sebagai katalis untuk reaksi biologis. Enzim tidak mempengaruhi kesetimbangan konstanta reaksi dan tidak dapat menghasilkan perubahan kimia yang sebaliknya menguntungkan. Suatu enzim hanya bertindak untuk menurunkan energi aktivasi suatu reaksi sehingga membuat reaksi lebih cepat berlangsung. Enzim biasanya spesifik dalam aksinya, yaitu enzim akan mengkatalisis hanya reaksi tunggal yang disebut substrat enzim. Misalnya, enzim amilase yang ditemukan di saluran pencernaan manusia mengkatalisis hanya hidrolisis pati untuk menghasilkan glukosa, selulosa, dan polisakarida lainnya tidak tersentuh oleh amilase. Enzim yang berbeda memiliki kekhususan yang berbeda. Beberapa seperti amilase spesifik untuk satu substrat, tetapi yang lain beroperasi pada berbagai substrat. Papain misalnya. Protein globular dari 212 asam amino yang diisolasi dari buah pepaya mengkatalisis hidrolisis berbagai jenis ikatan peptida. Padahal, kemampuan menghidrolisis ikatan peptida inilah yang membuat papain bermanfaat sebagai pembersih lensa kontak. Berikut adalah reaksi dari enzim papain. Kemudian, enzim berfungsi melalui jalur yang melibatkan pembentukan awal enzim substrat ES diikuti oleh konversi kimia multilangkah dari substrat yang terikat enzim menjadi produk yang terikat enzim EP
dan pelepasan produk akhir dari kompleks. Konstanta laju keseluruhan untuk konversi kompleks ES menjadi produk SP disebut bilangan turnover karena mewakili jumlah substrat yang molekul diubah oleh satu molekul enzim menjadi produk persatuan waktu. Percepatan laju luar biasa yang dicapai oleh enzim disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor. Yang pertama ada geometri sederhana. Enzim akan menyesuaikan bentuknya untuk menahan substrat, reaktan lain, dan berbagai siklus katalitik pada residu asam atau basa dalam geometri yang tepat yang diperlukan untuk reaksi. Kemudian, pembungkus enzim di sekitar substrat, yaitu dapat menciptakan lingkungan mikrob khusus yang melindungi substrat dari media berair dan secara dramatis dapat mengubah perilaku residu katalitik asam basa di situs aktif. Kemudian yang terakhir itu enzim menstabilkan. Dengan demikian, menurunkan energi pembatas laju keadaan transisi untuk reaksi. Artinya, bukan kemampuan enzim untuk mengikat substrat yang penting, melainkan kemampuannya untuk mengikat dan menstabilkan keadaan transisi. Enzim mengikat transisi struktur sebanyak 10⁻12 kali lebih erat daripada mengikat substrat atau produk. Diagram energi untuk proses yang tidak dikatalisis dan yang dikatalisis enzim, enzim menyediakan jalur energi alternatif yang lebih rendah. Peningkatan laju ini disebabkan oleh kemampuan enzim untuk mengikat keadaan transisi untuk pembentukan produk sehingga menurunkan energinya. Berikut adalah kemudian enzim diklasifikasikan ke dalam 6 kategori tergantung pada jenis reaksi yang dikatalisisnya. Kelas pertama yaitu oksidoreduktase, mempunyai 3 subkelas. Yang pertama ada dehidrogenase yang berfungsi pengenalan ikatan rangka, kemudian oksidase yang berfungsi untuk mengoksidasi, reduktase yang berfungsi mereduksi, kemudian kelas kedua ada transferase, memiliki 2 subkelas yaitu kinase yang berfungsi untuk transfer gugus fosfat dan transaminase yang berfungsi untuk transfer gugus amino. Kemudian kelas ketiga ada hidrolase yang memiliki 3 kelas. Yang pertama ada lipase untuk berfungsi untuk hidrolisis ester, nuklease berfungsi untuk hidrolisis fosfat, dan protease yang berfungsi hidrolisis amida. Kemudian kelas keempat ada liase, memiliki 2 subkelas. Yang pertama dekarboksilase yang berfungsi untuk menghilangkan CO2 dan dehidrasi untuk menghilangkan H2O. Kemudian yang isomerase mempunyai 1 subkelas yaitu epimerase yang berfungsi isomerasi pusat kiralitas. Dan yang terakhir adalah kelas ligase mempunyai 2 subkelas. Yang pertama karboksilase yang berfungsi penambahan CO2 dan sintetase yang berfungsi pembentukan ikatan baru. Selanjutnya ada koenzim. Selain berbagian proteinnya, sebagian besar enzim juga mengandung bagian kecil non-protein yang disebut kofaktor. Kofaktor dapat berupa ion anorganik seperti Zn2+ atau molekul organik kecil yang disebut koenzim. Koenzim bukanlah katalis, tetapi merupakan reaktan yang mengalami perubahan kimia selama reaksi dan memerlukan langkah tambahan untuk kembali ke keadaan awalnya. Banyak koenzim yang berasal dari vitamin, yaitu zat yang dibutuhkan organisme dalam jumlah kecil untuk pertumbuhannya, tetapi tidak dapat disintesis dan harus diterima dalam makanannya. Koenzim A dari pantotenat, yaitu vitamin B3, NAD+ dari niacin, FAD dari riboflavin, yaitu vitamin B2, tetrahidrofolat dari asam folat, piridoksal fosfat dari piridoksin, yaitu vitamin B6, dan tiamin difosfat dari tiamin, itu vitamin B1 adalah contohnya. Kemudian ada cara kerja enzim. Enzim bekerja dengan menyatukan substrat dan molekul reaktan lainnya, menahannya dalam orientasi yang diperlukan untuk reaksi, menyediakan situs asam atau basa yang diperlukan untuk mengkatalisis tertentu langkah-langkah, dan menstabilkan keadaan transisi untuk reaksi. Sebagai contoh, enzim sitrat sintase. Enzim yang mengkatalisis adisi seperti aldol dari asetil-CoA ke oksaloasetat untuk menghasilkan sitrat. Reaksi ini adalah langkah pertama dalam siklus asam sitrat, di mana gugus asetil yang dihasilkan oleh degradasi molekul makanan di metabolisme untuk menghasilkan CO2 dan H2O. Next.
Sitrat sintase adalah protein globular dari 433 asam amino dengan celah dalam yang dilapisi oleh serangkaian gugus fungsi yang dapat mengikat substrat oksaloasetat. Pada pengikatan oksaloasetat, celah asli menutup dan celah lain berbuka di dekatnya untuk mengikat asetil-CoA. Celah kedua ini juga dilapisi oleh gugus fungsi yang sesuai termasuk histidin pada posisi 274 dan asam aspartat pada posisi 375. Kedua reaktan sekarang dipegang oleh enzim dalam jarak yang dekat dan dengan orientasi yang sesuai untuk reaksi. Gambar di samping menunjukkan struktur sintase sitrat sebagaimana ditentukan oleh kristalografi sinar X bersama dengan close-up dari situs aktif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.